Um, Oke, jadi hari ini kita lanjut lagi ya. Selamat malam, selamat datang. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Jadi essence, what is the core logic of the essential ya? Apa yang merupakan inti logis dari essentialis itu? Di sini dia katakan bahwa essentialism is not a way to do one more thing. Essentialisme ini bukanlah suatu cara untuk melakukan satu hal lagi. It's a different way of doing everything. Ini merupakan cara berbeda untuk melakukan segala sesuatu. It's a way of thinking. Ini adalah cara berpikir ya katanya. But internalizing this way of thinking is not neutral challenge. Tetapi menginternalisasi cara berpikir seperti ini bukanlah suatu tantangan yang netral ya. This is because certain ideas, hal ini dikarenakan ide-ide tertentu and people penning those ideas, dan juga orang-orang terkait ide itu, constantly pull us toward the logic of non-essentialism. Ya, jadi mereka secara terus-menerus itu menarik kita ke arah logika berpikir non-essentialisme. Thank you for the likes. There are three deeply entrenched assumptions ya. Ada 3 asumsi mendalam. We must conquer to live the way of essentialist. Untuk tinggal yang harus kita conquer means perlu kita taklukkan ya, perlu kita tundukkan untuk hidup dengan cara seorang essentialist adalah I have to, saya harus, atau it's all important, semuanya penting, and I can do both, atau pemikiran seperti saya bisa melakukan kedua-duanya. Like mythological sirens ya, sama seperti hal mitologis. These assumptions are as dangerous as they are seductive ya. Jadi asumsi-asumsi ini mereka berbahaya karena sangat menggoda kita ya. They drew us in and drown us in a shallow waters ya. Jadi mereka itu menarik dan membuat kita tenggelam di air yang dangkal, shallow waters. To embrace the essence of essentialism, untuk kita memahami sesungguhnya inti dari essentialisme, requires we replace this false assumption, membutuhkan kita untuk mengganti anggapan yang salah ini with 3 core truths, dengan 3 kebenaran inti. Yang pertama adalah I choose to, saya memilih. Yang kedua, only a few things really matter, hanya beberapa hal saja yang benar-benar penting. Dan yang ketiga, I can do anything but not everything, saya bisa melakukan apa saja tetapi bukan segala sesuatu. Saya bisa melakukan apa saja tetapi bukan segala sesuatu. This few simple truth awaken us ya. Jadi beberapa fakta sederhana ini membangunkan kita from our non-essential stupor ya, dari pemikiran non-essential kita. They free us to pursue what really matters ya. Mereka membebaskan kita untuk mengejar apa yang sangat penting bagi kita. They enable us to live. Mereka memungkinkan kita untuk hidup at a highest level of contribution, untuk hidup pada level jadi mereka membuat kita untuk hidup pada kontribusi dengan level tertinggi yang kita sanggupi. As we rid ourselves of the nonsense of non-essentialism, saat kita membuat diri kita untuk meninggalkan hal-hal terkait non-essentialisme yang tidak masuk akal dan menggantikannya and replace it with the core logic of essentialism,
dan menggantikannya dengan inti logis dari esensialisme. The way of essentialist becomes natural and instinctive, ya. Jadi jalan esensialis ini menjadi lebih alami dan juga menjadi bersifat instinktif buat kita, bersifat insting, ya. Oke, next chapter 2. Berikutnya bab kedua. Bab kedua judulnya choose, ya, atau kita memilih. The invincible power of choice, ya. Jadi kekuatan dari memilih. It is the ability to choose which make us human. Madeline L. Angel mengatakan bahwa kemampuan untuk memilihlah yang membuat kita menjadi manusia. I stared wide-eyed, ya, saya menatap dengan mata terbuka lebar at the piece of paper in my hands, pada secari kertas di tangan saya. I was sitting in the foyer of a high-rise office building. Saya sedang duduk di sebuah gedung tinggi, ya, di gedung kantoran. It was dusk, ya. Sudah ini, ya, petang. The last few people were trickling out for the evening, ya. Beberapa orang terakhir ini mereka sedang berjibaku untuk keluar dari sore hari. The piece of paper, secari kertas tersebut, covered with scribbled words and arrow, ya, tertutupi dengan anak panah dan juga kata-kata yang coret-maret. Was the result of a 20-minute spontaneous, merupakan hasil dari 20 menit brainstorm, ya, yang spontan about what I currently wanted to be doing, terkait apa yang baru-baru saja saya inginkan untuk saya lakukan with my life, dengan hidup saya. As I look at the paper, saat saya melihat ke kertas tersebut, I was mostly struck by as I look at the paper, I was mostly struck by what wasn't on it. Saat saya melihat kepada secari kertas tersebut, saya sangat terkejut oleh apa yang tidak ada di kertas tersebut. Law school wasn't on the list. Sekolah hukum tidak ada di daftar yang saya buat. This got my attention because I was halfway through my first year at the law school in England. Ini menangkap perhatian saya dikarenakan saat saya menulis, saya sudah setengah jalan menempuh pendidikan. Saya sudah setengah jalan di tahun pertama saya di sekolah hukum di Inggris. I had applied to study law because saya melamar, ya, untuk belajar hukum karena repeated advice, karena saran yang diberikan kepada saya secara berulang-ulang. Keep your option open, ya. Jadi biarkan pilihan Anda itu terbuka. Once I got out, saat saya keluar, I could practice law. Saya bisa praktik hukum, ya. I could write about law. Saya bisa menulis tentang hukum. I could teach law. Saya bisa saja mengajarkan tentang hukum. Or I could consult on the law. Atau saya bisa menjadi konsultan hukum. The world will be my oyster, or so the argument want, ya. Jadi dunia ini bisa menjadi kerang saya, atau dalam artian bahwa dunia ini akan menjadi mudah, ya, bagi saya. Saya menguasai dunia ini kurang lebih dengan belajar hukumnya. Yet from almost the first moment I started studying law, tetapi hampir dari momen pertama saya belajar hukum, instead of choosing between this pursuit, dari bukannya memilih, ya, antara pengejaran ini, I had simply tried to fit them all in. Saya berusaha untuk fit them all in means saya berusaha agar bisa cocok gitu, ya, sekaligus dengan semua. I would study my law book at all hours all day. Saya belajar semua buku hukum saya hampir sepanjang hari, ya, setiap jam. And read the great management thinkers in the evening. Dan kemudian membaca manajemen pemikiran yang hebat pada sore hari.
in the spare moments ya. In the spare moments, pada waktu yang senggang, I would write, saya akan menulis. It was a classic strategy, merupakan suatu strategi yang klasik ya, of attempting to invest in everything at once. Dari berusaha untuk menginvestasikan segala sesuatunya sekaligus. The result was that hasilnya bahwa while I was not entirely failing entirely, ya, hasilnya adalah bahwa sementara saya tidak seutuhnya gagal in any pursuit, dalam setiap pengejaran, I wasn't entirely succeeding. Saya juga tidak sepenuhnya berhasil at any either, dalam setiap pengejaran juga. I soon began to wonder. Saya kemudian mulai bertanya-tanya, just what was so great about all these open option? Apa yang begitu hebat dari semua pilihan-pilihan yang terbuka ini? In the middle of all this existential confusion, di tengah semua kebingungan eksistensial ini, I received a call from a friend. Saya menerima suatu panggilan dari seorang teman di Amerika, inviting me to his wedding, mengundang saya ke pernikahannya ya, to his wedding. Okay. Inviting me to his wedding. He had already brought and sent the tickets. Dia sudah membeli dan mengirimkan tiketnya kepada saya. So I gratefully accepted his invitation. Jadi saya dengan bersyukur saya menerima undangan dari dia. Dan left England for unexpected adventure. Kemudian saya meninggalkan Inggris ya untuk sebuah petualangan yang tidak pernah saya bayangkan. While in the United States, sementara saya di Amerika, I took every opportunity. Saya mengambil setiap kesempatan ya, to meet with teachers and writers, untuk berjumpa dengan guru-guru maupun para penulis. One such meeting was with an executive for ya. Salah satu pertemuannya adalah dengan seorang eksekutif sebuah non-profit educational group ya. Sebuah grup pendidikan yang non-profit ya, atau tidak mencari keuntungan. As I was leaving his office, saat saya sedang meninggalkan kantornya, he mentioned in passing. Dia berbicara kepada saya, if you decide to stay in America, jika kamu memutuskan untuk tinggal di Amerika, you should come and join us. Kamu harus datang dan bergabung bersama kita on a consultation committee, di komite konsultasi ya. His passing comment had a curious force about it ya. Jadi komentarnya yang dilemparkannya pada saya itu ada sedikit rasa keingintahuan di dalamnya. It wasn't his specific question. Itu bukanlah suatu pertanyaan yang ia berikan secara spesifik ya. It was the assumption he made. Merupakan satu pendapat, asumsi yang ia buat, that I had a choice, bahwa saya memiliki sebuah pilihan. If you decided to stay, dia katakan jika kamu memutuskan untuk tinggal. He saw it as a real option. Dia melihatnya sebagai suatu pilihan yang nyata. This got me thinking. Ini membuat saya berpikir ya. I left his office and took the elevator. I left his office. Saya meninggalkan kantornya and took the elevator down. Dan kemudian saya naik elevator ke bawah, ke lobby, to the lobby. I took a single sheet of paper.
Saya mengambil secari kertas from someone desk, dari meja seseorang, and sat in the lobby, kemudian duduk di lobby and attempt to answer the question. Dan kemudian berusaha ya untuk menjawab pertanyaan yang dia berikan. If you could do only one thing with your life, yeah, I think it's good. If you could do only one thing with your life right now, oh you do. Jika kamu hanya bisa melakukan satu hal dengan hidupmu saat ini, apa yang akan kamu lakukan? The result was that piece of paper on which law school, as I have indicated, was not written. Hasilnya adalah secari kertas yang dimana sekolah hukum bahkan tidak saya sebutkan ya. Up to the point I had always known logically, hingga pada titik itu saya selalu tahu secara logis bahwa I could choose not to study law. Saya bisa memilih untuk tidak belajar hukum. But emotionally, tapi secara emosional, it had never been an option. Hal tersebut tidak pernah menjadi sebuah pilihan bagi saya. That when I realized that, itulah saat dimana saya menyadari bahwa in sacrificing my power to choose, dalam mengorbankan kekuatan saya untuk memilih, I had made a choice. Saya sebenarnya sudah membuat sebuah pilihan, a bad one, suatu pilihan yang buruk. By refusing to choose, dengan menolak untuk memilih, not law school, bukan sekolah hukum. I had chosen law school. Saya sudah memilih sekolah hukum, not because I actually, bukan karena saya sebenarnya or actively wanted to be there, atau secara aktif ingin berada di sana, but by default, tetapi hanya ini aja ya, sekadar itu. Secara acak aja ya saya memilihnya. I think that saya berpikir bahwa that's when I think that's when I first realized. Saya berpikir begitu saat I first realized, saat saya pertama kali menyadari bahwa when we surrender our ability to choose, saat kita menyerahkan kemampuan kita untuk memilih, something or someone else will step in to us for us. Sesuatu atau seseorang lain, mereka akan maju untuk memilih untuk kita. A few weeks later, beberapa minggu kemudian, I officially quit law school. Saya secara resmi keluar dari sekolah hukum. I left England and moved to America. Saya meninggalkan Inggris dan pindah ke Amerika. To start down the path of becoming, untuk memulai jalan menjadi seorang penulis, and a teacher, seorang penulis dan seorang guru. You are reading this now because of that choice. Anda membaca karya ini saat ini karena pilihan tersebut. Yet, for all the impact this specific choice had, tetapi dikarenakan setiap dampak secara spesifik yang diberikan oleh pilihan ini on the trajectory of my life, terhadap hidup saya, I valued the way it changed my view. Saya sangat menghargai ya bagaimana hal tersebut mengubah cara saya melihat about choices even more. Melihat mengenai pilihan lebih jauh lagi. We often think of choice as a thing. Kita sering berpikir bahwa pilihan itu adalah suatu benda. But choice is not a thing. Tetapi pilihan itu bukanlah suatu benda. Our option may be things. Pilihan kita mungkin adalah benda, but a choice, tapi sebuah pilihan,
A choice in an action. Sebuah pilihan adalah suatu tindakan. It is not just something we have, but something we do. Bukan hanya hal tersebut, pilihan bukan hanya sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan. This experience brought me to the liberating realization. Pengalaman ini membawa saya kepada suatu penyadaran yang memerdekakan saya bahwa while we may not always have control, di saat mungkin kita tidak selalu memegang kendali over our option terhadap setiap pilihan-pilihan yang kita miliki, we always have control over. Kita selalu memiliki kendali atau kontrol atas how we choose among them. Bagaimana kita memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Have you ever felt stuck? Pernahkah Anda merasa seperti kebingungan because you believe you did not really have a choice, ya? Karena Anda merasa bahwa Anda tidak sama sekali tidak memiliki sebuah pilihan. Have you ever felt the stress? Pernahkah Anda merasakan stres that comes from simultaneously holding to contradictory belief? Pernahkah Anda merasakan stres ya yang datang dari secara terus-menerus berpegang kepada dua kepercayaan yang saling berlawanan? I can't do this. Saya tidak bisa melakukan ini. And I have to do this. Dan saya harus melakukan ini. Have you ever... I think I do. Have you ever given up your power to choose bit by bit? Apakah Anda telah apakah Anda telah menyerah atas kemampuan Anda untuk memilih sedikit demi sedikit hingga Anda allow yourself to blindly follow, ya, membiarkan diri Anda untuk mengikuti suatu jalan yang diberitakan atau yang ditulis oleh orang lain. If so, you're not alone. Jika demikian, maka Anda tidaklah sendiri. Okay, next. The invincible power of choosing to choose, ya. Kekuatan dari memilih untuk memilih. For too long, untuk waktu yang cukup lama, we have overemphasized the external aspect of choices. Kita terlalu menekankan aspek luar dari pilihan-pilihan dan underemphasize, dan kita meremehkan our internal ability to choose, kemampuan kita untuk memilih, our action, tindakan kita. This is more than semantics. Ini lebih dari hanya sebatas makna bahasa. Think about it this way. Pikirkan dengan cara seperti ini. Option, pilihan-pilihan. Di sini things, ya, benda-benda, can be taken away, bisa diambil, ya. While our core ability to choose, sementara kemampuan inti kita untuk memilih itu tidak bisa diambil. Itu sesuatu yang bersifat free will, kehendak bebas, ya. The ability to choose cannot be taken away or given away. It can only be forgotten. Kemampuan kita untuk memilih tidak bisa diambil atau tidak bisa diberikan, hanya bisa dilupakan.
How do we forget our ability to choose? Bagaimana kita melupakan kemampuan kita untuk memilih atau keahlian kita untuk memilih? One important insight into how satu pandangan penting ya tentang bagaimana dan mengapa we forget our ability to choose. Kita melupakan kemampuan kita ya untuk memilih, comes out of the classic work of Martin Seligman and Steve Mayer ya. Berasal dari karya klasik Martin Seligman dan juga Steve Mayer, who stumbled onto what they later called learned helplessness, yang stumbled onto means how to say it in bahasa, yang tersandung ya kepada satu hal yang mereka sebut kemudian adalah ketidakberdayaan yang dipelajari ya, dan helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. While conducting experiment on German Shepherd, sementara mereka melakukan eksperimen pada para gembala domba di Jerman. Okay, next. Seligman and Mayer divided the dogs into 3 groups. Seligman dan Mayer ini mereka membagi anjing-anjing ini menjadi membagi sekelompok anjing menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. The dogs in the first group were placed in a harness and administered. Ya, anjing-anjing yang pertama ini, yang di grup pertama ditempatkan di satu jadi anjing-anjing yang pertama ini dikondisikan dan diberikannya tegangan listrik, tetapi were also given a lever they could press, tapi kemudian diberikan tuas yang mana mereka bisa mereka bisa tekan to make the shock stop, untuk membuat aliran listrik tersebut berhenti. The dogs in the second group were placed in an identical harness ya. Jadi anjing di grup yang kedua itu diletakkan di suatu kandang yang identical and were given the same lever, kemudian diberikan suatu tombol dan juga sengatan listrik yang sama. With one catch, dengan satu tangkapan, the lever didn't work. Tuas itu tidak bekerja, rendering the dog powerless to do anything about the electric source ya. Jadi membiarkan anjing-anjing itu menjadi tidak berdaya terhadap electric shock tersebut. The third group of the dog was simply placed in the harness and not given any shock ya. Jadi sementara anjing yang di kelompok ketiga itu mereka diletakkan di kandang dan tidak diberikan tegangan listrik apapun juga ya.
After each dog was placed in a large box with a low divider across the center, kemudian setiap anjing ditempatkan di sebuah kotak with a low divider across the center, dengan suatu pembagi ya di tengah kotak tersebut. Okay. One side of the box produced an electric shock. Di satu sisi satu sisi kotak tersebut menghasilkan tegangan listrik, dan yang satunya lagi tidak. Then something interesting happened. Kemudian sesuatu yang menarik terjadi. The dogs that either anjing yang the dogs that either had been able to stop the shock or had not been shocked at all in the earlier part of the experiment quickly learned to step over. Nah, jadi anjing-anjing yang sebelumnya sudah ya belajar untuk menghentikan tegangan listrik itu, atau yang belum merasakan tegangan listrik sama sekali pada percobaan sebelumnya, langsung cepat-cepat belajar untuk step over ya, untuk meloncat ya, to step over. To step over divider to the side without shocks ya. Jadi dia langsung melompat ke sisi sebelah yang tidak ada tegangan listrik ya, yang tidak diberikan tegangan listrik. But the dogs that had been powerless in the last part of the experiment did not. Tetapi anjing-anjing yang sudah tidak memiliki kekuatan lagi ya, yang dari eksperimen sebelumnya itu, mereka tidak meloncat ya ke bagian sebelah. These dogs didn't even adapt or adjust. Anjing-anjing ini mereka tidak menyesuaikan diri ataupun tidak beradaptasi ataupun tidak menyesuaikan. They did nothing to try to avoid getting shocked. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mencoba menghindari tegangan listrik tersebut ya. Why? Kenapa? They didn't know they had any choice. Mereka tidak tahu kalau mereka memiliki pilihan other than to take that shocks, selain untuk menanggung tegangan listrik tersebut. They had learned helplessness ya. Mereka sudah belajar suatu keputusasaan ya, keputusasaan yang dipelajari. There is evidence that human learn helplessness in much the same way. Ada banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa manusia belajar berputus asa dengan cara yang cukup sama. One example I heard that of a child who struggles early. Salah satu contoh adalah saya dengar ada satu anak yang berjuang early on with mathematics ya, yang berjuang dengan matematika. He tries and tries but never gets any better. Dia berusaha dan tidak pernah menjadi baik. So he eventually gives up. Pada akhirnya dia menyerah. He believes nothing he does will matter. Dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan berarti apa-apa. I have learned helplessness in many organizations. Saya sudah mempelajari ketidakberdayaan yang dipelajari di banyak organisasi yang telah di mana saya bekerja sama ya. When people believe that the effort, saat orang-orang percaya bahwa usaha mereka di tempat kerja mereka don't work with, tidak menghasilkan apa-apa, don't matter ya, tidak berarti, they tend to respond in one of two ways. Mereka cenderung untuk merespon satu dari dua cara berikut. Sometimes they check
out and stop trying. Kadang mereka memeriksa ulang dan berhenti mencoba. Like the mathematically challenged child, sama seperti anak yang tertantang di bagian matematika tadi. The other response is less obvious at first. Orang lain responnya itu lebih jelas lagi di awal. They do the opposite. Mereka melakukan yang sebaliknya. They became hyperactive. Mereka menjadi sangat aktif. They accept every opportunity presented. Mereka menerima setiap kesempatan yang dihadirkan. They throw themselves into every assignment. Mereka mengerjakan ya setiap latihan yang ada. They tackle every challenge with gusto ya. Mereka menghadapi setiap tantangan. They try to do it all. Mereka mencoba untuk melakukan semuanya. This behavior doesn't necessarily look like. Jadi sifat seperti ini tidak terlihat seperti ketidakberdayaan yang dipelajari pada pandangan pertama. After all, di atas semuanya, isn't working hard evidence? Isn't working hard, bukankah bekerja keras evidence of one belief in one's importance and value? Wait, what is the mean? Bukankah bekerja keras itu merupakan suatu bukti ya dari kepercayaan seseorang atas kepentingan dan sebuah nilai? Yet on closer examination, tapi kalau dalam pengujian yang lebih dekat, we can see this compulsion to do more is a smokescreen. Ya, kita bisa melihat bahwa kompulsi ya untuk melakukan hal yang lebih banyak itu sebenarnya hanya seperti asap ya. These people don't believe they have a choice in what opportunity. Orang-orang seperti ini tidak percaya bahwa mereka memiliki kesempatan dalam suatu kesempatan, assignment, tugas, or challenge to take on, ataupun tantangan untuk mereka ambil. They believe they have to do it all. Mereka percaya bahwa mereka harus melakukan segala sesuatu. I believe it should be. Okay. Is it? Wait. Oh, okay. Good. I'll be the first to admit that choices are hard. Saya menjadi orang pertama yang mengakui bahwa pilihan-pilihan itu sulit. By definition, they involve saying no to something or several somethings. Secara definisi, hal ini berarti bahwa kita mengatakan tidak kepada sesuatu atau beberapa hal. And that can feel like a loss. Dan terasa seperti sebuah kehilangan. Outside the workplace, di luar tempat kerja kita, choices can be even harder. Membuat pilihan bisa menjadi jauh lebih sulit. Anytime we walk into a store, setiap saat kita masuk ke suatu toko atau suatu restoran, or anywhere selling something, atau dimanapun yang menjual sesuatu, everything is designed to make it hard for us to say no. Segala sesuatu dibentuk ya, segala sesuatu dibuat untuk menjadikan kita sulit untuk mengatakan tidak. When we listen to a political advertisement or pundit, saat kita mendengarkan kepada iklan politis, the objective is to make it unthinkable
Tujuannya adalah membuatnya tidak terpikirkan oleh kita to vote for the other side, agar tidak memilih lawan di seberang. When our mother-in-law, saat ibu mertua kita ya, call us up, memanggil kita, mine excluded of course, tentunya ibu mertua saya tidak termasuk ya, and wants us to do something, dan ingin kita untuk melakukan sesuatu, it can be hardest of all. Hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi kita to feel we really have a choice, untuk berpikir bahwa kita ini memiliki pilihan. If we look at everyday life through this lens, jika kita melihat ke dalam hidup kita setiap hari melalui lensa ini, it is hardly surprising, akan sangat mengagetkan, we forget our ability to choose. Kita melupakan kemampuan kita untuk memilih. Yet choices is at the very core, tetapi sebenarnya membuat pilihan adalah inti of what it means to be an essentialist. Inti untuk menjadi seorang essentialist ya. To become an essentialist, untuk menjadi seorang essentialist, requires a heightened awareness, membutuhkan suatu kesadaran yang tinggi of our ability to choose, akan kemampuan kita untuk memilih. We need to recognize it as an invincible power within us. Kita perlu menyadarinya bahwa itu adalah suatu kekuatan yang ada dalam diri kita. Existing separate, ada terpisah, and distinct from any other thing, dan jauh dari berbagai hal, orang ataupun gaya. Sifat kekuatan ya, is a force. William James once wrote, William James pernah menulis, my first act of free will shall be to believe in free will. Tindakan saya atas free will, kehendak bebas. Tindakan kehendak bebas saya yang pertama adalah untuk percaya pada kehendak bebas. This is why the first and most crucial skill. Itu kenapa mengapa kemampuan yang paling utama dan paling penting, berarti you will learn on this journey, Anda akan belajar dalam perjalanan membaca buku ini adalah is to develop your ability to choice, untuk mengembangkan kemampuan Anda untuk memilih pilihan in every area of your life, di setiap area kehidupan Anda. But it's not an hour yet. Okay. Next, non-essentialist. Cenderung mereka I have to or forfeit the right to choose, meninggalkan ya hak mereka untuk memilih. Sementara seorang essentialist, dia pasti I can choose to, saya bisa memilih untuk, saya mau exercise the power of choice. Mereka selalu melatih kekuatan untuk memilih. When we forget our ability to choose, saat kita lupa kemampuan kita, kesanggupan kita untuk memilih, we learn to be helpless, kita belajar untuk menjadi tak berdaya. Drip by drip we allow our power, sedikit demi sedikit kita membiarkan kekuatan kita to be taken away until we end up becoming a function of other people's choice. Sedikit demi sedikit kita membiarkan kesanggupan kita atau kekuatan kita diambil hingga kita berakhir menjadi fungsi dari pilihan-pilihan orang lain ya, sehingga kita menjadi manfaat atas pilihan-pilihan orang lain ya, or even a function to our own past choice, atau bahkan menjadi manfaat atas pilihan-pilihan masa lalu kita. In turn, we surrender our power to choose. Sebagai gantinya, kita menyerahkan kesanggupan kita untuk memilih.
That is part of the non-essentialist. Itu adalah jalan orang-orang dengan paham non-essentialist. The essentialist doesn't just recognize the power of choice. Seorang essentialist dia tidak hanya mengenal kekuatan atau kesanggupan untuk memilih, he celebrates it. Dia juga merayakan kesanggupan dan kekuatan itu. The essentialists know that when we surrender our right to choose, sang essentialist ini tahu ya bahwa saat kita menyerahkan hak kita untuk memilih, we give others, kita memberikan orang lain, not just the power, tidak hanya kuasa, but also the explicit permission to choose for us, tetapi juga izin secara eksplisit untuk dia memilih bagi kita. Okay, so that's the end of chapter 2. Next kita di chapter 3. Yang belum follow, bantu follow dulu ya, bantu tap-tap layar. Thank you yang udah join live. Okay, chapter 3, bab 3 ya. Discern. Discern artinya kemampuan untuk membedakan sesuatu ya. The unimportance of particularly everything. The unimportance of practically everything. Ketidakpentingan segala sesuatu secara praktis ya. Most of what exists in the universe, kebanyakan dari apa yang ada di alam semesta ini, our action, tindakan kita, and all other forces, dan semua gaya lainnya, resources, sumber daya, and ideas, gagasan-gagasan, has little value, memiliki nilai yang sangat kecil, and yield little result, dan menghasilkan hasil yang kecil. On the other hand, di sisi yang lain, a few things work fantastically well. Beberapa hal dia bekerja dengan begitu baik and have tremendous impact, dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Richard Koch. Okay. In George Orwell classic allegorical novel, dalam novel klasik alegorikal ya, seorang George Orwell berjudul Animal Farm, we are introduced to the fictional character Boxer the horse. Kita diperkenalkan dengan suatu karakter fiksi bernama Boxer, si kuda. He is described as faithful and strong. Dia digambarkan sebagai seorang yang setia dan kuat. His answer to every setbacks and every problem is, jawabannya untuk setiap kemunduran dan setiap masalah adalah I will work harder. Saya akan bekerja dengan lebih keras. He lived true to his philosophy. Dia hidup jujur dan memenuhi filosofinya under the direst circumstances until, ya, pada setiap kesempatan hingga exhausted and broken, ia kelelahan dan ia broken, sakit ya. He sent to the knacker's yard. Dia dikirim pergi ke sebuah yard. Yard is kan like tempat ya. Yard itu taman, no, garden, something like tempat luas. Anyway, he is a tragic figure. Dia adalah suatu figur ya, suatu tokoh yang tragis. Despite his best intention, walaupun dia memiliki suatu keinginan yang terlepas dari niatnya yang sangat yang baik, his ever increasing effort, ya, jadi usahanya yang terus senantiasa meningkat, actually exacerbates
exacerbate the inequality and problems on the farm. Sebenarnya itu menampakkan ya ketidaksamaan dan juga masalah-masalah yang ada di ketidakseimbangan ya, dan juga masalah-masalah yang ada di peternakan tersebut. Are there ways we can be a bit like boxer? Apakah ada cara kita bisa menjadi seperti boxer juga? Do setback often only strengthen? Apakah kemunduran-kemunduran yang kita alami seringkali hanya memperkuat keinginan kita untuk bekerja lebih lama atau lebih keras? Do we sometimes respond to every challenge with yes? Apakah kita sering merespon kepada setiap tantangan dengan kata ya? I can take this on well. Saya bisa mengerjakannya dengan baik. After respond to every challenge with yes, setelah merespon dengan terhadap setiap tantangan dengan ya, we have been taught from very young age, kita diajarkan dari umur yang sangat muda, that hard work is key to producing result. Bahwa bekerja keras adalah kunci untuk menghasilkan sebuah hasil. And many of us have been amply rewarded for our productivity. Dan banyak dari kita yang sudah diupahi atas produktivitas kita, and our ability to muscle through every task, atas kemampuan kita untuk mengerjakan setiap tugas atau tantangan the world throws at us, yang diberikan dunia ini kepada kita. Yet for capable people, tapi untuk orang-orang yang mampu, who are already working hard, yang sudah bekerja cukup keras, are there limits to the value of hard work? Apakah ada batas untuk nilai dari bekerja keras? Is there a point at which doing more doesn't produce more? Apakah ada puncak, ada titik di mana melakukan lebih tidak berarti menghasilkan lebih? Is there a point at which doing less? Apakah ada point di mana melakukan lebih sedikit, but thinking more, tetapi berpikir lebih banyak, will actually produce better outcomes? Akan sesungguhnya menghasilkan hasil yang lebih baik? I remember when I was young, I wanted to earn some pocket money. Saya ingat ketika saya masih muda, saya ingin memiliki uang jajan. One of few job available, satu dari beberapa pekerjaan yang tersedia for 12 years old in England was, untuk anak usia 12 tahun di Inggris adalah a paper route ya. Jadi membagikan koran. It is paid about £1 a day, dibayar 1 pound sterling sehari, and took about an hour, dan diperlukan 1 jam untuk mengerjakannya. So, for a while I heave a bag that seemed heavier than I was from door to door. Jadi untuk beberapa saat saya memikul suatu tas yang tampaknya begitu berat, lebih berat daripada yang nampaknya jauh lebih berat saat saya berjalan dari satu pintu ke pintu yang lain for an hour each morning, untuk 1 jam setiap paginya sebelum bersekolah. And just for the record, we couldn't just throw the paper into someone's front porch. Dan untuk kita ketahui ya, kita tidak bisa langsung membuang korannya kepada pintu depan seseorang ya, as it is done in the United States, sama seperti yang dilakukan di Amerika. We have to take the paper up to the tiny letterbox ya. Kita harus mengambil koran itu ke suatu kotak kecil di pintu, and then force the paper all the way through it, dan kemudian mendorong kertas itu untuk masuk ya melalui lubang
lubang surat tersebut. It was hard-earned pocket money to be sure. Jadi itu merupakan uang jajan yang begitu sulit untuk dihasilkan. The considerable effort I had to put in just to earn that. Ya, jadi usaha yang begitu keras yang saya taruh untuk hanya menghasilkan 1 pound sterling per hari forever changed the way I thought about the cost of the things I desired. Selamanya mengubah cara saya melihat, cara saya berpikir tentang harga dari hal-hal yang saya inginkan. From then on, mulai dari saat itu, when I look at something I wanted to buy, saat saya melihat kepada sesuatu yang ingin saya beli, I would translate it into the number of days I would have to deliver the papers to get it. Saya akan mencoba untuk menghitung ya jumlah hari yang harus saya kerjakan untuk mengirim koran ke rumah orang-orang hanya untuk mendapatkan hal tersebut. 1 pound of reward equal 1 hour of effort. 1 pound sterling upah berarti 1 hari, 1 jam kerja. I realized that at this rate, saya menyadari bahwa pada rate seperti ini atau pada harga seperti ini, it would take quite a while to save up for the micro machine I wanted. Ya, jadi perlu waktu yang cukup lama untuk saya harus menabung untuk mendapatkan micro machine yang saya inginkan. Then as I started to think about how I might speed up the process, kemudian saat saya mulai untuk berpikir bagaimana saya bisa mempercepat proses tersebut, I had the insight that saya memiliki satu pemikiran bahwa I could wash the neighbor's cars on Saturday. Saya bisa mencuci ya mobil tetangga pada hari Sabtu pagi ya, Saturday mornings, instead of delivering papers. Daripada saya mengantarkan koran-koran. I could charge 2 pound per car. Saya bisa mematok harga 2 pound sterling per mobil and could clean 3 in an hour. Dan saya bisa membersihkan 3 mobil dalam 1 jam. Suddenly, tiba-tiba the ratio of hours to pounds change. Ya, rasio jam ke pound sterling berubah dari 1 berbanding 1 menjadi 1 berbanding 6. I had just learned a crucial lesson. I had just learned a crucial lesson. Certain types of efforts yield higher rewards than others. Beberapa usaha lain itu menghasilkan hasil upah yang lebih besar dibanding upaya yang lain. Beberapa upaya menghasilkan upah yang lebih tinggi dibanding upaya lainnya. Tapi saya tahu, but I knew what really counted was the relationship between time and result. Tapi saya benar-benar tahu bahwa yang benar-benar berarti adalah hubungan antara waktu dan juga hasilnya. So I asked myself. Jadi saya bertanya kepada diri saya, what is the most valuable result? Saya bertanya kepada diri saya, what is the most valuable result? Apa hasil yang paling berharga I could achieve in this job? Bisa saya capai dalam pekerjaan ini?
It turned out to be winning back customer. Hasilnya adalah untuk memenangkan kembali ya customer yang ingin membatalkan ya. Jadi membujuk kembali customer yang ingin batal. So I work hard at convincing customer not to cancel. Jadi saya bekerja begitu keras meyakinkan customer agar tidak membatalkan, and soon I achieve a zero rate cancellation. Dan segera setelah itu saya mencapai zero rate ya. Jadi untuk pembatalannya itu tingkatnya di 0%. Since I was paid for each client I retained, karena saya dibayar ya berdasarkan setiap klien yang saya tahan, I learn more, saya belajar lebih lagi, earn more, mendapatkan uang lebih lagi, and contribute more, dan berkontribusi lebih. Working hard is important, bekerja keras itu penting, but more effort doesn't necessarily yield more result. Tetapi perlu diingat bahwa usaha yang lebih juga tidak berarti bahwa menghasilkan hasil yang lebih. Less but better does. Kita perlu ingat bahwa melakukan yang lebih sedikit tetapi lebih baik yang bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak. Ferenc Adria, arguably the world greatest chef ya. Ferenc Adria ya, yang merupakan salah satu chef dunia terbaik ya, yang digadang-gadang menjadi seorang chef dunia ya terbaik, who has led El Bulli to become the world most famous restaurant. Dia telah memimpin El Bulli menjadi restoran terkenal di dunia. Restoran paling terkenal di dunia. Epitomize the principle of less but better ya. In at least two ways ya. Dia benar-benar menggunakan prinsip lebih sedikit lebih baik dengan dua cara. First, his specialty. First, pertama ini ya menu utamanya is reducing traditional dishes. Pertama, his specialty is reducing traditional dishes to their absolute essence. Yang pertama yang dia lakukan adalah mengurangi ya menu-menu tradisional and reimagining them in ways people have never thought of before. Kemudian menggambarkannya kembali ya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Yang kedua, second, while El Bulli has somewhere in range of 2 million requests for dinner reservation each year, sementara restoran El Bulli ini memiliki kisaran sekitar 2 juta permintaan untuk pesanan makan malam setiap tahunnya. It serves only 50 people per night. Restoran tersebut hanya bisa melayani 50 orang per malam, and closes for 6 months of each of the year, dan tutup selama 6 bulan dalam setahun. In fact, pada kenyataannya at the time of writing, pada saat menulis, Ferenc had stopped serving food altogether and had instead turned El Bulli into a full-time food. Si Ferenc ini sudah berhenti untuk menyajikan makanan, dan kemudian dia mengubah El Bulli ini menjadi a full-time food laboratory of sort, where dia mengubah restoran El Bulli tadi menjadi satu laboratorium gitu ya, yang full time, artinya buka terus ya. Also where he was continuing to pursue nothing but essence of his craft, di mana dia terus mengejar inti dari keahliannya. Oops. Oke, hari ini cukup sampai sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa yang belum follow, bantu follow di like. Thank you and have a good night.